Lalu yang kedua, kampanye itu tidak dilakukan lagi. Menuju ke PSU ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. Paling tidak, sebagai informasi kepada kita semua, agar kita sudah bisa berpikir kira-kira apa yang akan dilakukan oleh KPU ke depan, sehingga kita juga bisa mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tetapi dengan tekad bahwa kita harus optimis bahwa PSU ini bisa berjalan dengan baik, dan itu bisa berjalan berkat dukungan dari semua pihak kepada kami penyelenggara. Baik, saya langsung tadi ada itu sebenarnya masuk pertanyaan bahwa wajib tidak kita melaksanakan PSU. Jadi itu jelas di dalam Undang-Undang Pilkada 10 tahun 2016 itu pasal 197 itu bahwa wajib dilaksanakan putusan MK untuk PSU. Itu jelas wajib. Jadi tidak ada istilah kita tawar-menawar, karena itu final and binding. Artinya mengikat untuk seluruhnya. Jadi itu wajib. Berkenaan dengan itu, pada hari ini kenapa Pak Ketua tidak bisa hadir? Karena Pak Ketua juga sementara berkoordinasi berhubungan dengan anggaran ke Pemda. Nah, dalam proses itu perlu saya gambarkan sedikit apa yang kami lakukan, sehingga nanti publik juga bisa tahu bahwa PSU ini akan dilaksanakan paling lambat selama 60 hari kerja. Itu hitungan 60 hari kerja itu hitungan hari pemungutan suaranya yang tidak boleh lewat. Jadi dalam rancangan kami sementara merancang jadwal tahapan PSU yang di dalamnya ada beberapa hal yang dia tidak berjalan sesuai yang normal, tidak normal. Karena ada beberapa hal di situ yang tidak lagi dilakukan. Contoh, di situ tidak akan dilakukan lagi pemutahiran data pemilih. Itu satu. Itu tahapan yang memang panjang yang dilakukan pada waktu normal. Lalu yang kedua, kampanye itu tidak dilakukan lagi oleh peserta itu. Jadi tidak ada istilah kampanye lagi di situ dalam tahapan itu. Nah, oleh karena itu, mengenai teknis yang kami lakukan, tentu kami akan buat dalam keputusan jadwal tahapan. Dan nanti kami akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk sukseskan ini. Nah, tentu menjawab juga berkaitan dengan anggaran bahwa memang kewajiban kami ketika kami mengajukan kembali untuk anggaran PSU ini, bahwa kami harus melampirkan penggunaan anggaran itu realisasi. Itu wajib itu. Dan itu juga saran dari kami. Sama untuk stakeholder semua, saya pikir seperti itu. Karena kita akan melaksanakan. Lalu mengenai gambaran anggaran itu, tentu anggaran yang pertama yang kita sesuai NPD itu adalah 15 miliar. Nah, tentu dalam proses dijalankan seperti sampaikan tadi bahwa tidak akan sampai seperti itu. Mungkin setengah, mungkin juga tidak sampai setengah. Tentu ini proses nanti kita akan lakukan pembahasan dengan PAPD, dan tentu dari pihak DPR juga nanti ada jalannya untuk proses ini semua. Tapi harapan kami tentu, kami KPU Sabu paham terhadap kondisi Saburai Jua, sehingga ini ada perintah konstitusi, jadi wajib hukumnya kami laksanakan. Nah, laksanakan ini tentu ada beberapa catatan yang mungkin kami mohon bantuannya. Bahwa seiring dengan perkembangannya medsos sekarang, bahwa ada cuitan-cuitan yang mengajak untuk golput. Kami dari tempat yang sangat terhormat ini meminta kita semua pihak untuk kita ajarkan diri kita duluan supaya kita jangan golput, sehingga orang lain bisa melakukan. Karena kalau kita tidak mau sukses dengan PSU, maka mau sampai kapan kita berkutat dengan persoalan terus, hingga bisa clear dan bisa cepat ada pemimpin di Saburai Jua dan bisa mengeksekusi segala kebijakan yang ada, terlebih khusus pasca bencana ini. Jadi itu hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini, dan juga sebagai informasi bahwa tidak akan ada pemutahiran data pemilih. Artinya bahwa yang boleh melakukan pemungutan suara atau menggunakan hak pilihnya adalah mereka yang pertama terdaftar dalam DPT, yang kedua terdaftar dalam DPPH, dalam hal ini itu
munculnya dari DPT dan DPTB pada saat tanggal 9 Desember. Jadi tidak ada orang lain yang boleh masuk ikut menggunakan hak pilih selain dari itu. Sehingga ini kerja keras dari kami yang didukung oleh semua Bapak Ibu stakeholder untuk kita nanti lakukan sosialisasi sampai ke bagian bawah agar supaya masyarakat bisa paham dengan kondisi bahwa berbeda untuk pemilihan normal dengan PSU. Jadi itu beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Nanti dalam waktu dekat kami akan mengundang Bapak Ibu stakeholder bahkan sampai kepada kepala desa untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PSU ini dengan berpijakan kepada peraturan KPU. Lalu yang paling penting juga nanti kita akan merekrut panitia ad hoc perpanjangan tangan. Jadi anggaran itu bisa besar oleh karena ada penyelenggara di bawah. Itu maka cukup besar di sini di anggaran. Dan memang itu wajib kita lakukan. Nah, metode yang kita lakukan nanti kita hanya melakukan pengaktifan kembali sesuai PKPU-nya. Penyelenggara yang sudah bekerja di Pilkada 2020 itu sendiri dengan sistem nanti sistem evaluasi yang kami lakukan. Sehingga proses itu juga tidak terlalu makan biaya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Maaf mungkin kalau ada kata. Terima kasih saya. Mungkin sebelum Bawaslu, Pak, saya ada petik satu, saya perlu pertegas sehingga Bawaslu juga bisa tahu ini tugasnya. Tadi dikatakan bahwa PSU ini tidak ada lagi masa kampanye. Kalau tidak masa kampanye berarti Bawaslu tidak ada dong. Kan yang diawasi pertama pada saat kampanye, biasanya ada money politik, ada kampanye hitam dan lain. Nah kalau tidak kampanye, bagaimana KPU kalau kandidat ini tidak masuk ke rumah? Apakah ini pelanggaran atau tidak? Kita sebagai masyarakat perlu tahu ini. Karena tidak masuk kampanye. Mohon dulu dijelaskan dulu supaya Bawaslu ngomong setelah ini. Terima kasih. Baik, mungkin terima kasih Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam daftar tahapan kami itu tidak ada kampanye. Namun demikian, selebihnya dari proses ini semua dari awal sampai akhir itu masuk dalam pengawasan Bawaslu. Sehingga ranah ini Bawaslu berperan di dalamnya. Jadi nanti untuk proses itu tentu Bawaslu dengan sama-sama kita berkoordinasi, tentu dengan pihak keamanan juga menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Karena apa yang dilakukan harus terbukti. Lalu kita eksekusi. Yang kira-kira seperti itu. Jadi itu saja saya